lagi mau pulang nih ya, ingat dengan hadis Nabi SAW ketika menceritakan doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meminta 3 hal kepada Allah. Hukman yusadifu hukm Allah tabaraka wa ta'ala, hukum yang sesuai dengan hukum Allah ya. Kemudian kerajaan yang tidak pantas untuk siapapun setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Nabi Sulaiman berdoa memohon kepada Allah agar orang yang datang ke Masjidil Aqsa ini, kemudian dia pulang, dia datang untuk sholat di situ, kharaja kayaumi waladathu ummuh, dia akan keluar seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Jadi mudah-mudahan doa itu dikabulkan kata Nabi SAW, dan harapan kita orang-orang yang sholat di Masjidil Aqsa semua keluar dari Masjidil Aqsa seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Baik, nih kita lihat nih, ini Masjid Qubbatus Sakhrah jamaah. Masjid Qubbatus Sakhrah masih ditutup. Insya Allah mungkin nanti siang kita akan masuk ke dalamnya ya. Gimana? Oh, area Aqsa. Jadi yang disebut Masjid Aqsa itu jamaah, biasanya kan yang ada di gambar itu selalu kubah emas ini. Sebenarnya yang disebut Masjid Aqsa itu area seluas kira-kira 14 hektar. Nih kita sekarang di jalan ini pun kita masih berada dalam Masjidil Aqsa. Sehingga pahala orang sholat, kalau kita lihat tadi ada yang sholat di sana, umpamanya itu dapat pahala 1/4 sholat di Masjid Nabawi. Di sini pun, umpamanya di sana. Barakallahu fikum. Ini tuh kita lihat tuh jamaah, gereja-gereja yang mengelilingi Masjid Aqsa kelihatan. Itu gereja, sebelahnya gereja lagi, sebelahnya gereja lagi. Ini menandakan atau menunjukkan bagaimana toleransinya Islam. Ketika Islam masuk ke sini, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menerima kunci Masjidil Aqsa ini, gereja-gereja itu nggak dihancurin. Jadi kalau berpikir Islam itu radikal ya, Islam itu ngebom gereja sana, hancurkan sini, itu bertentangan dengan ajaran Rasul SAW dan bukti sejarah. Umar bin Khattab yang terkenal begitu kerasnya untuk menegakkan kebenaran, ternyata Umar membiarkan gereja-gereja itu berdiri. Barakallahu fikum. Jadi bangunan yang ada ini perbaharui lagi. Jadi kalau dilihat mana bangunan yang dibangun di masa Nabi Sulaiman, mungkin nanti kita bisa melihat fondasinya yang masih batu besar-besar itu yang mungkin fondasinya itu. Tapi kalau yang atas sudah bangunan masa tahun 600 Hijriah pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti yang membangun benteng di luar itu kan Sulaiman Al-Qanuni. Seperti itu. Makanya kita kalau mau lihat kemungkinan bangunan aslinya, sisa ya, fondasi-fondasi yang masih tersisa. Ntar lagi kita ke Masjid Marwani, kita akan lihat itu. Yang nggak mungkin diangkat manusia. Nabi Yahya, dikatakan Nabi Yahya dan Nabi Isa berceramah itu di puncak batu tadi itu. Di puncak batu tadi di sana, dan orang-orang itu disebutkan cerita dalam hadis itu yang hadir itu Masjid Aqsa ini penuh orang-orang hadir, sampai yang namanya balkon-balkon itu orang sampai duduk di sana untuk mendengarkan ceramah pada waktu itu. Dan sekarang balkon-balkon ini udah nggak ada gitu loh, sudah tidak ada, nggak ada pada waktu itu. Subhanallah. Nggak, jadi memang secara ya Allah yang memberikan kemudahan. Kemudian model bangunan itu menentukan pada masa itu. Coba kita lihat kenapa ada mihrab. Orang berpikir mihrab itu kan ada yang bilang sunnah, ada yang bilang bid'ah. Tapi sejatinya mihrab itu dibikin untuk pengeras suara. Mantulkan suara. Kalau kita sholat nggak ada mihrabnya, ya suara itu nggak akan kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.